Jadi gue melihat bahwa Pavlovsnya sendiri juga nggak bisa membaca ritme itu gitu loh. Terlihat kelasnya juga. Kalau dia tahu ritme itu lemahnya Juve pasti akan dihajar terus. Untungnya begitu. Jadi gue juga melihat babak 2 memang langsung berbeda sih. Pavlos sudah nggak kayak babak pertama Hilang lagi tuh. ya. Pavlos kok tiba-tiba bisa melakukan serangan counter attack yang sangat berbahaya gitu. Poin semua, backheel, kena tiang, ditepis sama Gregorio gitu. Gue melihat sepertinya di babak pertama itu Juve mungkin agak sedikit kaget karena Liga Champions akhirnya menang. Ya, nggak akhirnya menang sih. Ini kemenangan kedua kita ya setelah lawan klub yang nggak pintar, bodoh. Akhirnya kita menjamu salah satu klub yang dari negara kecil, Siprus, namanya Pavlos. Logonya ini kayak logo apa ya? Kayak bukan logo sepak bola deh, kayak logo-logo apa? Kalau misalkan TKI demo-demo tuh Serikat Pekerja. iya kayak serikat buruh ya, kayak serikat buruh. Serikat buruh. Ya kayak ini deh, negara-negara Eropa Timur yang komunis-komunis kan logonya emang khas banget lah pokoknya. Nah, jadi Kalau gue kita mau kayak ngeliat minuman berenergi kalau gue ngeliatnya. gue Kayak pokoknya logo-logo nih kayak minuman bukan logo sepak berenergi. bola nih, kayak logo-logo Serikat Pekerja gitu. Si bosnya gitu atau yang dituakan gitu. Nah, kita melawan Pavlos akhirnya menang 2-0, tapi sebelum jauh kita mau ngobrolin tentang review kita terhadap Pavlos ini yang dari Siprus ini, gue memperkenalkan diri dulu. Gue Jeki yang akan membawakan review kita kali ini sampai materi selesai. Terus ya biasanya formasi kita bertiga, tapi satu teman kita mendadak tiba nggak bisa. Ya udah, akhirnya gue running sama satu lagi dengan siapa? Pondra dari Siprus. Juventini dari Siprus. Gue Pavos Nisti gue. Harus Nisti ya. Harus Nisti. Pavostini. Pokoknya harus Nisti, Tini, pokoknya harus Italian. Oke, sebelum gua review tentang kemenangan Juventus, gua mau mengingatkan bahwa teman-teman kita ada membership. Membership ini sebenarnya gue buka program bahwa semua teman-teman membership boleh ngobrol di Suara Juventini, menyampaikan unek-uneknya. Tapi kalau misalkan, kayaknya gue malu atau gue nggak mau segala macam, oh boleh, kita ajang silaturahmi aja dengan masuk ke grup WhatsApp kita. Di sana kita 720 jam ya berkomentar. Maksudnya hampir setiap jam kayaknya. Iya, nggak pernah berhenti. Yang ngoceh bukan gue doang, yang ngoceh kadang Pondra, kadang ya siapapun yang ngoceh di sana. Jadi ada aja gitu yang diomongin Juventus, gue juga bingung sih. Cuman ya seru lah. Jadi ya udah join aja nanti biar tahu keseruannya. Terus yang kedua kita ada QR ya. Jadi lo bisa sumbangsi, donasi. Selain donasi ke Sumatera juga dulu tentunya ya, Pondra ya. Teman-teman, donasi ke Sumatera. Habis itu duitnya kan masih lebih, donasilah ke Suara Juventini. Ya, supaya kita tetap eksis nih, karena yang eksis seperti ini nggak ada lagi selain Suara Juventini, jadi harus dijaga melalui teman-teman juga. Oke, kalau gitu kita langsung aja review kita terhadap 2-0 terhadap Pavos ini. Juventus nih menangnya dibilang dimenang di atas kertas iya. Cuman sebenarnya nggak expect menang golnya di babak 2. Mungkin ekspektasinya di babak 1 itu sudah bisa menguasai, bahkan bisa golin, bahkan bisa ya nyaman lah. Artinya ini pertandingan nyaman karena perbedaan liga, perbedaan squad. Walaupun ada satu squad yang nggak asing juga sih ya, David Luiz ya. Tapi semuanya berbeda ya. Dan bahkan yang cenderung Juventini kalau nonton itu pesimis di awal, banyak banget Pavos serangannya di awal-awal. Deg-degan semua lagi, yang backheel lah, yang umpan long pass lah. Banyak banget di awal-awal, itu bikin pasti yang nonton, ya ini mah kayak draw dah. Ya, udah pesimis duluan. Ya wajar lah ya, karena menit-menit awal yang harusnya itu momennya buat Juventus hajar, malah momennya jadi momennya Pavos. Banyak banget dia shoot-shootnya on point gitu. Untung Pavos ya skillnya terbatas. Coba kalau itu Haaland atau siapa, kayaknya kalah kita. Karena on point semua peluangnya mereka. Tapi akhirnya Juventus
masuk babak 2 akhirnya kita bisa menang dan kemenangan ini juga lumayan ya mengangkat Juventus di peringkat 17 dan kalau lo perhatiin Ra, kita cuma beda 1 poin sama Barca sebenarnya. Barca 10 ya? Iya, kayaknya Barca hebat banget dah, kok cuma beda 1 poin? Iya, baru sadar gua, itu cuma beda 1 poin. Artinya ternyata setelah kita 2 menang, perbedaan kita sama klub-klub lain tuh nggak terlalu signifikan ternyata, masih tipis-tipis juga Tipis gitu kok, loh. Iya, jadi nggak jelek-jelek amat ternyata setelah kita udah menang 2 kali ini, gitu. Nah, gua langsung pengen diskusi aja karena gua bukan lagi mau wawancara Paundra ya, ini kita diskusi aja berdua ya. Jadi, kalau lu lihat jalannya pertandingan tuh gimana? Tadi gue udah kasih prolog bahwa sebenarnya ini harusnya ya kita menang nyaman ya. Karena kalau misalkan biar bagaimanapun kan Serie A top 5 Eropa lah. Ya, Siprus aja ya nggak semua orang tahu lah sih ada negara namanya Siprus. Nggak semua orang tahu ada klub yang namanya Pafos. Bahkan gue tadi bilang logonya aja udah kayak Serikat Pekerja nih. Bagaimana lu melihat jalannya pertandingan, secara overall ya dari babak 1, babak 2. Terus juga yang menarik di game ini adalah, eksperimen lagi ya, bahwa seorang Spalletti eksperimen. Gue sebenarnya nggak bisa mengatakan Spalletti eksperimen itu salah, karena Spalletti ngelatih Juventus nih nggak ideal, Ndra. Di tengah musim, nggak ada mercato, pemainnya belum tentu pilihan dia. Eksperimen wajar banget, sampai lawan Napoli aja dia eksperimen. Wajar bagi Pavos ini dia eksperimen lagi. Miretinya starting 11 dan Zegrovanya starting 11. Nah, dari 2 pertanyaan gue tadi atau 2 kondisi tadi, menurut lo apa yang lo lihat? Jalannya pertandingan dan starting line up yang sekali lagi eksperimen lagi dari Spalletti. Ya, sebenarnya kalau secara keseluruhan Juventus sebenarnya sangat dominan ya karena ball possession itu 67%, hampir 70, dan di babak pertama itu pun juga sebenarnya Juve sangat menguasai. Cuman yang kita tidak menyangka itu adalah ternyata Pavos yang tadi lo udah bilang itu. Pavos kok tiba-tiba bisa melakukan serangan counter attack yang sangat berbahaya gitu. Poin semua, back heel, kena tiang, ditepis sama Gregorio gitu. Gue melihat sepertinya di babak pertama itu Juve mungkin agak sedikit kaget karena formasi yang digunakan oleh Pavos pun ternyata identik dengan apa yang digunakan oleh Spalletti. 3-4-2-1 juga, mirroring dia. Dan kelihatan dia numpuk tuh di tengah, low block banget. Nah, mereka memanfaatkan counter attack yang dimana Juve ternyata memiliki kelemahan dalam transisi di babak pertama. Transisi abis dari nyerang, menguasai, kotak-kutik nggak tembus-tembus, nah keserang sekali langsung, habis tuh. Nah, gue tidak melihat lagi-lagi, gue menekankan pada Lloyd Kelly ya, kembali itu dia melakukan 2-3 kesalahan, sebenarnya bukan kesalahan, tapi kurang antisipatif gitu ya, terutama yang pas back heel itu kan juga sebenarnya areanya dia gitu. Harusnya tuh bisa keblok tapi bisa lewat. Yang kena tiang tuh juga areanya dia. Malah yang ngeblok si Locatelli. Ya, hal-hal semacam ini yang semakin memperkuat analisis gue bahwa ya Kelly memang bukan backnya yang diinginkan oleh Juventus gitu. Dia cuma karena dia punya kaki kiri gitu. Iya, emang karena dia bisa kaki kiri aja. Nah, dalam hal transisi ini Juve sangat lemah, buruk sekali sehingga ketika di counter sekali itu langsung tembus terus sampai kiper gitu, sampai on point semua. Nah, alhamdulillahnya Pavos tidak bisa mencetak gol, untungnya di situ. Di Juve sendiri juga sebenarnya bukan berarti nggak ada serangan ya, kita juga ada serangan di babak pertama kan lewat Yildiz ditangkis, terus juga lewat corner juga beberapa kali. Melenceng ya. Melenceng, terus ya melenceng ke kiri kan. Terus juga si David juga peluang depan gawang kan lewat corner itu kaget dia kayaknya. Iya posisinya emang nggak ideal sih ya, agak ngebelakangin gawang kan dia ya. Jadi sebenarnya bukan tidak buruk sih sebenarnya kalau gue melihatnya tidak buruk ya. Tidak buruk tapi juga tidak maksimal. Nah mengenai Miretti dan Zegrova sendiri gue tidak menyalahkan Spalletti karena memang benar. Menurut gue memang justru melawan tim-tim seperti inilah memang dibutuhkan eksperimen. Lo harus mencoba apalagi Thuram juga mengalami penurunan performa kan dalam beberapa match terakhir gitu. Lawan Napoli kemarin juga tidak terlalu baik. Jadi dia memilih Miretti untuk berpasangan dengan Locatelli. Dan yang kedua adalah mencoba Zegrova bermain dari awal menit pertama. Ini pertama kalinya dia main jadi starter dan memang sudah dijanjikan dari kemarin-kemarin kan Zegrova will play dari menit pertama gitu.
Ya cuman memang karena ini baru pertama kali dia jadi starter, mungkin masih belum klop, dan ternyata komentarnya Spalletti sendiri, gue sempat baca di medsos ya, Spalletti bilang Zagorova sebenarnya bermain bagus gitu. Cuman dia tidak mendapatkan support dari Kalulu dan juga dari McKennie gitu. Jadi dia ngegendong area kanan tuh sendiri gitu. Sementara lain halnya kalau Yildiz di sebelah kiri, Yildiz itu ditopang sama Fabiaso. Miretti, ditopang sama Cambiaso gitu. Jadi udah kelihatan tuh area kirinya. Nah, area kanan Zegrova lagi-lagi seperti Conceição juga. Dia berusaha menggendong Juve di sisi kanan tuh sendirian, jadi tidak disupport oleh Kalulu dan McKennie. Itu kemarin ada di komentarnya Spalletti tuh gue sempat baca. Spalletti bilang gitu, Zegrova nggak bermain buruk, tapi dia tidak mendapatkan topangan yang bagus. Makanya di babak kedua dia langsung ganti Zegrova ini karena beberapa kali agak cenderung maksa kan, maksain terus gitu. Tapi gue melihat secara overall Zegorova bermain ya cukup baik lah untuk pertama kalinya dia menjadi starter, meskipun ya kadang-kadang dia buntu, dia bingung, tapi ya itu bisa dimaklumi lah. Kemudian Miretti sendiri juga ada beberapa hal-hal konyol yang dia lakuin, tapi masih oke lah, gue masih bisa menerima itu, dan ternyata di babak kedua Miretti bermain cukup bagus ya, lebih baik daripada yang pertandingan yang di babak pertama. Dan keputusan Spalletti memasukkan Chico itu ternyata membuahkan hasil. Chico kelihatan lebih efektif, berhasil membuat satu peluang ya di sisi kanan, Tapi kiper. tahan dulu, itu kan tentang pergantian pemain ya. Berarti kalau tentang jalannya pertandingan, menurut lo ini masih bagus ya Juventus ya? Ini masih bagus ya. Maksud gue tadi mengenai pergantian pemain itu nanti kita akan bahas lebih detail ya. Cuman maksud gue itu mempengaruhi perubahan dinamika yang ada di Juventus di babak kedua. Jadi Juve bisa mencetak gol itu karena adanya pergantian, adanya perubahan taktikal juga. Karena perubahan pergantian, perubahan taktik. Nah, ini yang akhirnya membuat McKennie bisa memecah kebuntuan. Itu benar-benar kebuntuan sekali tuh. Tiba-tiba kita bisa mencetak gol di menit 67, ya kan? Yang tadinya gue pikir, aduh nih kayaknya juga bakal seri lagi nih. Iya. Susah banget gitu. Kayak nyerangnya tuh susah. Tapi ya itulah ternyata pengalaman Spalletti gitu. Dia melihat ada hal-hal yang bisa dia ubah, dia masukkan pemain, dia juga mengubah taktik kan, menjadi 4 back. Nah, akhirnya mengubah semuanya, dan ketika sudah unggul 1-0, Pavos terbuka bermainnya. Nah, makanya di gol kedua pun bisa lebih mudah lagi kita mencetak gol. Iya. Jadi walaupun di awal-awal seperti terlihat pertandingan akan draw, tapi end result-nya bagus ya. Bagus. And resultnya bagus. Babak kedua cenderung lebih menguasai dan tidak banyak serangan dari Pavos kan, tidak seperti di babak pertama. Iya. Makanya gue bilang babak pertama tuh kayak kaget gitu, Juve tuh seolah-olah kaget. akan gambaran pertandingan akan seperti itu kan. Iya. Kitanya nyerang, Pavos sekali nyerang jebol langsung sampai kiper. Makanya gue bilang ini masalah transisi. Nah, di babak kedua sama Spalletti dibenerin nih. Transisinya udah lebih smooth, udah lebih bagus. Jadi bagusnya lagi ada satu peran yang menurut gue keren tuh kalau Locatelli tuh. Tiap di counter langsung di break sama dia, di tackling. Iya, dia jadi lebih bola lagi sering, maksudnya lebih sering tackle ya sekarang ya. Iya, kayaknya emang fungsinya sekarang jadi seperti itu ya. Locatelli. Biasanya kan dia duel-duel aja, duel-duel body-bodyan. Sekarang lebih keras lagi berani gitu. Dia lebih berani. Lebih keras lagi tackle. Gue pribadi sebenarnya Pavos dia nggak melihat bahwa kita ada kecenderungan kelemahan. Kalau lo perhatiin sebenarnya masuknya bola ke arah final third-nya Juventus itu karena dikasih long pass. Weston McKennie di area sisi kanan itu nggak bisa menghalau long pass-nya dari Pavos. Akhirnya masuk ke area sayapnya Juventus. Akhirnya mereka bisa masuk crossing atau cutback ke kotak penalti kita. Untungnya itu nggak intens dilakukan sama Pavos. Coba kalau itu intens, kayaknya sih bakal kebobolan untungnya. Karena gue lihat beberapa kali, anjir, dikasih long pass, Weston kelewat. Wah, gawat. Jadi gue melihat bahwa Pavosnya sendiri juga nggak bisa membaca ritme itu gitu loh. Terlihat kelasnya juga. Kalau dia tahu ritme itu lemahnya Juve pasti akan dihajar terus. Untungnya begitu. Jadi gue juga melihat babak 2 memang langsung berbeda sih. Pavos udah nggak kayak babak pertama lagi ya. Terutama udah golin. Kalau untuk Zegrova sama Miretti, gue pikir Zegrova ada perbedaan sedikit dengan Chico, yaitu perbedaan berani shoot dari luar kotak penalti. Kalau Chico kan harus banget ya masuk kotak penalti. Iya, kayaknya maksa pengen robos masuk. Iya, dia tuh nge-shoot-nya harus banget masuk kotak penalti. Model-modelnya siapa Munchen? Robben.
Iya, Robben. Harus banget Pertet. begitu, harus ditekuk banget gitu loh. Tapi kalau Zegrova kayaknya lebih fleksibel, dia bisa shoot dari titik nggak harus masuk dalam kotak penalti, dari shoot-shoot di luar kotak penalti pun Zegrova juga mampu melakukan itu dan menurut gua itu jadi kayak tawaran berbeda nih antara Zegrova sama Chico. Iya. Kalau Crossingnya misalkan crossingnya pun juga bagus loh Zegrova. ya gitu. Jadi kalau Chico tuh maunya harus masuk dalam kotak penalti terus dia tekuk-tekuk kayak Molly Robben, Zegrova minimal dia bisa lebih apa namanya, Variatif. iya lebih variatif lah untuk melakukan itu nggak harus masuk kotak penalti, dia bisa dari jauh, walaupun memang belum ada yang, membahayakan sih shoot-nya, cuman setidaknya usaha-usaha kayak gitu akan terus dia lakukan sih di game-game selanjutnya. Oke, untuk di materi kedua yang tadi gue bilang, lu sudah kasih prolognya mengenai pergantian di babak kedua, karena menurut gua babak kedua itu perlu kita bicarakan, kenapa? Biasanya kan kalau pemain diganti itu kalau pelatihnya nggak mikir nih, pelatihnya hanya berpikir orangnya capek. Ya. Biasanya diganti pemain dengan pemain posisi yang sama, bener nggak? Hmm. Atau enggak pemain itu diganti dengan posisi yang ditinggalkan sama pemain lain. Misalkan kalau Locatelli itu ditarik, mungkin Kop akan maju, yang ditaruh adalah posisi back. Jadi hanya untuk menyelamatkan Locatelli karena Locatelli mungkin capek atau kartu kuning dan bla bla bla. Kemarin Locatelli itu digantinya sama Openda. Nah, artinya ini adjustment nih, ini Ya. suntikan nih. Ini berarti gua ngelihat Spalletti mengerti situasi, gitu. Kalau yang gua lihat adalah kenapa memasukkan itu karena, si si Spalletti ingin punya daya gedornya jadi lebih banyak menemani David, sehingga bloknya dari si Pavos itu akan lebih banyak tersamarkan dari 2 pemain yang lebih banyak kan jadinya akan lebih banyak tekanannya kan karena menaruh lagi striker di sana. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa setelah pergantian itu akhirnya terjadi gol, ya. Terjadi gol dari si siapa, Weston, terus setelah itu ada David. Nah, menurut lo apakah pergantiannya dari Spalletti ini adalah kunci dari memang lahirnya gol atau sebenarnya ini memang dari awal tanpa pun pergantian, sebenarnya ini bisa gol? Nah, menurut lo gimana? Apakah kuncinya pas pergantian itu atau bukan? Ya, menurut gua kuncinya di pergantian itu ya. Meskipun di satu sisi ini kesabaran gitu ya, kesabaran kita pelan-pelan. Memang gol itu tuh kayaknya sebentar lagi tuh bakal bakal datang gitu. Tapi gol itu nggak bakal datang kalau kita juga nggak ada sesuatu yang kita lakuin. Nah, tadi gue setuju sama lo sampein kalau pelatihnya nggak mikir, ya Juve akan gitu-gitu aja. Cuman serangannya sporadis aja gitu, nggak ada skema yang jelas. Tapi di sini kelihatan gitu pengalaman Spalletti dengan yang pertama pergantian pertama dulu nih, ditarik Zegorova, dimasukin Conceição kan di babak pertama Oh iya, dijeda nih iya, ya awal kan babak kedua ya? ya 40 menit Zegorova cuma main 40 menit. Iya. Padahal Zegorova tuh nggak bermain buruk. Kalau menurut gue ya, menurut nilaian gue Zegorova nggak buruk loh. Oke, masih bisa lah dia main 15 menit lagi di babak kedua diganti menit 60 masih bisa sebenarnya. Tapi di sini dia ada satu hal yang dimiliki oleh Conceição tidak dimiliki oleh Zegorova. Conceição itu berani ngepres dia kenceng. Nah, ini yang tadi kita udah sempat bahas. Di babak pertama Pavos banyak melawan long pass. Ini karena tidak diganggu. Tidak diganggu oleh pemain lini depan Juve nih. Di final third-nya nih kadang nggak diganggu. Jadi mereka bisa dengan mudah back-backnya itu melakukan long pass ke depan. Nah, dengan adanya Conceição di situ, Conceição berani ngeganggu dia. Jadi tidak membuat pemain Pavos itu nyaman melakukan long pass. Nah, sementara Zegrova mungkin tidak sebaik Conceição dalam melakukan penekanan itu. Itu yang sepertinya gue melihat itu. Makanya di babak kedua agak berkurang tuh serangan long pass dari Pavos di babak kedua. Nah, kemudian yang kedua adalah masuknya si Openda ya. Openda yang menariknya adalah ditariknya Locatelli. Kalau kita berpikir kayaknya yang bakal ditarik nih David deh gitu ya. David, iya. Ternyata oh Locatelli sendiri juga nggak bermain jelek, malah bagus. Breaker banget dia. Ya mungkin karena faktor kartu kuning. Yang kedua dia lagi uh, keren lah. Gue kemarin tuh bisa bilang gila nih Locatelli berapa kali dia sliding dapat terus gitu. Cuman kok ternyata malah diganti. Nah Iya. ini ternyata Spalletti berani mengambil risiko. Dia ngambil risiko karena serangannya Pavos sudah mulai berkurang nih long passnya. Nah dia tariklah Locatelli yang juga berisiko kena kartu kuning. Kok Miners dimajuin gitu kan. Formasi langsung agak berubah jadi 4 back tuh. Iya. Nah, gelandangnya lebih padat, depannya pun juga jadi lebih banyak. Openda, Iya. David, sama Yildiz, plus Conceição. Iya. Nah, itu yang akhirnya semakin menambah pemain di
kotak penalti, dan akhirnya itulah terjadi gol yang entah di mana tiba-tiba McKennie ada di kotak penalti aja gitu kan. Nah itu yang menurut gue perubahan itu yang dilakukan oleh Spalletti. Pertama masalah pergantiannya Zegrova dan juga Locatelli, dan perubahan Locatelli dengan Koopmeiners naik sebagai gelandang. Nah itu sudah jelas perubahan tactical plan ya, perubahan formasi, perubahan taktik yang ini akhirnya berdampak pada perubahan permainan dan juga akhirnya perubahan di hasil akhir. Berarti sebenarnya itu kita berubah formasi kan sebenarnya ya? Formasi ya kurang lebih Kalau nggak berubah salah gitu. Koopmeiners itu ngesut ketika Locatelli udah cabut ya? Koopmeiners shoot. Iya, yang Koopmeiners itu nge-shoot, Yildiz ngebales lagi kan? Gue agak Iya. lupa sih. Ya kalau gue lihat memang akhirnya kita merubah formasi ketika ada pergantian pemain, dan disitulah permainan akan jadi lebih hidup dan lebih menekan Ya. lagi. Karena gue sering melihat Openda sama David sejajar, dan gue berpikir ya ini baik juga karena untuk memecah konsentrasi dari Pavos yang Backnya, tadinya betul. mungkin fokusnya sama David kan, kalau Chico sama itu kan dia lebih mobile ya. Ya. Jadi akhirnya ada 2 nih lebar begini. Jadi gue pikir bagus juga gitu adjustment dari Spalletti melihat situasi untuk bisa menekan menekan Pavos supaya bisa mencapai gol tadi sih. Ya artinya gue ngelihatnya formasi 4-2-3 kayaknya Lebih ke dua 4-4-2 sih kemarin tuh. iya, soalnya 4-4-2. dua Openda dan si David tuh kayak sejajar gitu. Iya, jadi kayak kita pakai 2 striker jadinya. Nah, Iya. Conceição sama Yildiz di sayap. Tengah Miretti, Koopmeiners kan. Iya. Jadi 4 back, 4-4-2 sebenarnya kemarin tuh. Iya, jadi gue ngeliatnya kayak begitu gitu. Jadi ya menurut gue mantap juga sih ya. Sekarang kita tinggal apakah itu akan dipermanenkan ataukah masih tetap di awal seperti 3-4-2-1 ya kita nggak tahu lah. Tapi tadi yang gue lihat ya, babak kedua tadi menghasilkan gol. Tentu ya setelah ada pergantian dari pemain-pemain dari Juventus. 4-3-2-1 ya. Proses gol ya. Ya, yang menarik sebenarnya dari proses gol ini adalah proses golnya dari si Weston McKennie yang tiba-tiba dia bisa ada di dalam kotak penalti atau di kantongnya pertahanan si Pavos. Terus juga gua harus mengapresiasi Cambiaso berani dalam ruang sempit seperti itu memberikan passing. Bener kan? Cambiaso kan? Ya, Cambiaso. Terus kalau untuk serangan balik memang udah terlalu tinggi sih. Emang Pavos niatnya emang mau cari gol sih. Emang kita cepat sekali ya, hanya beberapa kali sentuhan bola bisa sampai ke David, dan gua harus apresiasi sekali lagi terhadap Yildiz yang sudah dewasa. Artinya kalau ada pemain yang lebih better posisinya ya lu passing, bukan lu embat sendirian. Bisa aja kalau Yildiz egois mah diembat tuh. Jadi 2 hal yang gua lihat adalah si Weston ini bisa ada dalam kotak penalti. Apakah ini sebuah arahan dari Spalletti ataukah memang intelijensi dari Weston? Kalau gue sih berpikir memang arahan dari Spalletti ya, bahwa dia ini kan tadinya melebar ke kanan terus tiba-tiba ada di dalam posisi. Kalau nggak salah itu sehabis dari corner. Jadi memang udah saatnya harus masuk ke dalam kotak penalti. Terus kalau untuk apa namanya, untuk serangan balik, ada 3 yang bergantung ya. Berarti David, Chico, sama Yildiz. Posisinya udah standby tuh. Udah standby, jadi wajarlah bisa dapat gol serangan balik se-smooth itu ya, sangat halus banget serangan baliknya. Kalau lu lihatnya gimana? Kalau yang gol pertama sebenarnya agak aneh tuh Cambiaso ya. Cambiaso kan awalnya kan main di kiri kan. Kok tiba-tiba dia ada di kanan gitu. Nah, iya, kayaknya itu karena kalau nggak salah habis corner ya. Karena habis corner kita nggak langsung dikasih ke tengah, kita mainin di samping, dan posisinya juga di kotak penalti itu banyak pemain Juve-nya. Jadi kayaknya emang waktu itu seingat gue emang situasinya kayak dari habis bola mati gitu. Dimainin sama kita. Nah, disinilah kepintarannya Cambiaso. Dia berani bermanuver, agak sedikit ngelewatin pemain, gocek, terus dia melihat ada dioper ke McKennie. Nah, McKennie memang punya kemampuan cukup tajam di kotak penalti. Ini yang menjadi salah satu keunggulan McKennie nih. Skillnya semua sebenarnya skillnya rata-rata air aja gitu, tapi dia ternyata kadang-kadang bisa menjadi pembeda, termasuk waktu pas dia ngegolin ke gawang Bodo Glimt kan, yang dia sundulan, tiba-tiba dia ada di depan gitu. Dia bisa nyundul golin. Nah, termasuk juga waktu pas Liga Champions lawan Barcelona juga tuh yang dia setengah volley kan. Nah, itu juga golin sama. Lawan City juga golin. Iya, City. Jadi
ini ya ajaibnya McKennie gitu, makanya sesuai dengan selebrasinya dia nih pakai tongkat Harry Potter kan. Ajaib memang dia. Pemain yang posisinya dia di back kanan, wing back kanan, kemudian tiba-tiba dia bisa bisa ada di kotak penalti. Jadi dan yang kedua adalah finishingnya. Gue sama sekali tidak menyangka itu gol Iya, karena karena posisinya dia dalam kayak nggak pakai kondisi ancang-ancang gitu iya nendangnya. dalam kondisi tidak ideal dalam syuting sebenarnya kan. Dia habis terima bola didorong sedikit, posisinya agak ke samping sama dia dipaksa syuting tuh. Nah, itu kalau dia seandainya passing atau dia apa lah ya, gue cek lagi sekali lagi udah ketutup kan pasti ya. Nah ini sama dia nggak pakai ancang langsung syuting dan bolanya tuh bisa pas gitu masuk ke pojok atas yang kiper pun juga nggak bisa ngehalau, nggak kaget juga gitu, oh ternyata bola di syuting. Nah itu yang menurut gue spesial gitu ya golnya McKennie dan ini benar-benar memberikan apa ya memecah kebuntuan gitu. Jadi gue bisa katakan McKennie dalam momen ini tuh benar pembeda. Jadi ketika ketika sudah mencetak gol, gue merasa Juve udah menang nih. Juve udah di atas angin, Juve udah menang. Karena abis itu pasti Pavos kebuka mainnya. Nah benar itu terjadi di gol kedua hanya dalam waktu selisih 5 sampai 6 menit kan. Juve bisa mencetak gol lagi dan lagi-lagi ada peran Conceição di situ. Ya, karena tadi kita udah bahas pergantian pemain, Conceição dimasukin. Conceição ini punya kemampuan pressing yang cukup baik, dia bisa ganggu pemain bertahan lawan supaya dia bisa melakukan apa pemain lawan bisa melakukan kesalahan. Nah, disinilah ketika bola dari belakang Juve dikasih ke tengah, disundul kan sama backnya kan sempat Openda sempat pura-pura sakit tuh ya kan sempat agak diving. Nah, ternyata bola dapat di Conceição sama Conceição kan dipaksa tuh sama dia. Urut gitu kan. Nah, pas udah ngelewatin pemain di tengah langsung dioper ke Yildiz. Nah, di sini ya kita apresiasi ketenangan Yildiz ya. Benar tadi lo bilang tidak seperti pemain umur 20 tahunan gitu. Jadi Iya kayak lah. udah umur 28. Bahkan hanya sekali sentuh aja dia langsung bisa ngoper ke David Iya. gitu. Justru yang agak deg-degan di David. Ketika dia ngoper nggak langsung syuting, dikontrol dulu tuh. Ini kayak Untungnya masuk. kayak terprogram ya, harus Iya, begitu jadi ya. kayak, aduh, kontrol dulu. Aduh, agak ngeri juga nih kalau misalnya sampai dia 1 detik telat aja keburu ke sliding back kan. Ya, Tapi alhamdulillahnya kalau ternyata disikat masih sama bisa. Yildiz, dia nggak passing. Menurut lu gimana? Masih agak terlalu jauh sih. Masih agak Masa? terlalu masih agak jauh kan dia Itu ngopernya dari luar kotak penalti. itu backnya tidak condong ke salah satu sebenarnya. Nyondong ke Yildiz. Ya masih agak Dia jauh lah. lari ya tapi Yildiz sendiri posisinya juga masih jauh dari kotak penalti. Masih perlu beberapa kali dribble. Jadi sebenarnya keputusan dia untuk ngoper ke David itu udah tepat sekali, udah tepat banget. Kalau dia maksain dribble lurus ya, malah kena bisa jadi kepotong atau dia malah maksa syuting bisa jadi malah nendangnya ke atas. Jadi itu sebenarnya udah keputusan tepat sekali dan satu sentuhan aja dia bisa langsung segera melepaskan umpan ke David gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau untuk lihat serangan baliknya Juve di gol itu sebenarnya bisa jadi pakem ya harusnya ya. Bahwa serangan balik Juventus tuh bisa sekejam itu, maksudnya bisa sedahsyat itu gitu loh. Tapi Juve-nya justru lebih banyak menguasai bola Ya. seringnya. Padahal sebenarnya kemampuan Juve untuk serangan balik itu sangat tajam menurut gua sih. Dengan ngelihat gol itu sih menurut gua kayak lebih kompak serangan balik dibanding kompak menguasai bola gitu. Iya. Kalau Kayaknya menguasai bola tuh kayak kebingungan ya di final third-nya nih kok kayak gak ada iya, finisher gitu. iya kalau kalau di serangan balik justru kayak mereka udah bermain cukup lama. Gue ngelihat ngelihat ada chemistry yang bagus gitu kalau serangan balik kayaknya hidup banget gitu. Ya, tapi kan nggak mungkin Spalletti mengubah. Spalletti kan senangnya menekan juga, dominasi Hmm. senangnya. Jadi ya memang bukan kayak Allegri yang memang main pragmatis. Oke lah, itu tadi proses gol. Gua sih tadi udah mengapresiasi salah satunya adalah si siapa? Cambiaso, terus Yildiz ya untuk gol-gol ini karena peran mereka juga termasuk gede. Untuk McKennie juga emang ajaib, ajaib banget karena menurut gua Weston McKennie ini memang banyak orang yang nggak suka karena dia skillnya kan standar ya. Ya, Banyak orang ngeliat skillnya standar aja gitu. Dia nggak punya kemampuan take ons, nggak punya kemampuan untuk melewati lawan. Dia lebih cenderung tidak bikin banyak kesalahan. mm-mm. Main Tapi aman. tapi Juventini membutuhkan yang fantatista. Karena udah melihat mungkin ngelihat Vidal, ngelihat
Marchisio, ngelihat ya jadinya arahnya ke sana gitu. Padahal untuk ke arah sana ya memang sulit. Cuman ketika lo tidak bikin kesalahan ya buat pelatih ya good-good aja Hmm. ya. Karena lo perhatiin deh, Western itu paling susah direbut bolanya. Western itu paling susah direbut bolanya. Western itu kalau dapat bola dia lebih cenderung cepet passing. Ya, Malah yang cenderung lebih gampang rebut bolanya Miretti. betul. Berarti kayak kebanyakan mikir dia. Iya, cenderung lebih, ya maksudnya tidak beresiko. Western itu tidak beresiko. Cuman tidak tidak apa ya, Tidak maksudnya tidak spesial juga, iya, tidak fantastis gitu. tidak beresiko, tidak Cenderung bermain aman, taktikal, secara taktis dia bisa bermain di kanan, di tengah, di depan, cepat melepaskan umpan juga. iya. Ya bermanfaat sih, tapi ya tidak spesial gitu. Iya, jadi ya segitu gitu. Maksudnya segitu tapi bagus, tapi emang Mm-mm. diperlukan gitu. Ya nyatanya kita berulang kali ganti pelatih dia selalu ada loh. Walaupun udah sempat dipinjemin ya, Abadi ya, dia abadi tuh. Abadina McKennie. Jaya. Oke, terakhir masalah mengenai rating. Menurut lo rating eh, siapa nih yang menjadi perhatian, baik yang bermain buruk, baik yang bermain bagus? Ya, ya memang ada data Footmob. Ya, ntar gue lihat Footmob. Ya, data Footmob rata-rata memang hijau ya. Yang Mm-mm. orange memang Segrova doang sih. Ya, tapi menurut lo ada nggak dari sisi di luar dari Footmob yang menurut lo masih kurang ya? Terus kalau yang baik siapa menurut lo? Ya pasti Yildiz sih man of the match. Tapi Iya, selain Yildiz siapa lah? ya kalau resminya kan Yildiz ya, karena dia di babak pertama juga udah kelihatan bersinar, babak kedua dia ngasih assist, terus juga ngeluarin skill yang keren tuh di tengah tuh ya, Iya, yang mantep roulette banget. gitu, roulette. Nah, tapi di luar itu gue masuk ke lebih lebih memilih mengapresiasi ke McKennie sih. McKennie memang di babak pertama agak kewalahan menghalau serangan-serangan baliknya Pavos, tapi di babak kedua itu dia bermain solid, compact, dan ketika terjadi perubahan taktik itu dia cepat beradaptasi. Dan dia memecah kebuntuan itu tadi sih. Kunci kemenangan kita itu ya ada di McKennie. Makanya selain Yildiz, man of the match itu ya dinamakan siapa orang yang benar-benar berjasa banget di pertandingan itu, yang show off banget itu ya menurut gue McKennie. Gue layak memberikan itu kepada McKennie. Kalau yang kurang ya mungkin Zegrova ya. Zegrova karena dia pertama kali tampil sebagai starter mungkin masih belum klop. Biasanya dia main cuma 10 menit, 15 menit. Sekarang dia bermain 45 menit. Mungkin agak, itu pun juga menurut gue juga nggak jelek-jelek banget sih, masih oke lah gitu, masih bisa diterima gitu. Kalau satu sorotan gue sebenarnya David ya, David di babak pertama pun juga agak jelek mainnya, tapi tertolong di babak kedua dia mencetak gol, jadi ratingnya bisa naik. Kalau gue sorotin ke Kelly sih, Kelly itu babak pertama hancur sebenarnya. Kelly dan Miretti ya, Miretti juga sama. Cuman gue lebih ke Kelly karena Kelly itu apa ya? Serangan-serangan Pavos di babak pertama itu banyak sekali kejadian itu gara-gara kurang piawainya Kelly dalam memarking gitu. Kelly itu jelek banget marking marking ballnya. Jadi ya banyak peluang Pavos sampai on point itu tuh menurut gua kesalahannya ada di Kelly. Mungkin lain cerita kalau kita ada Bremer atau Gatti di situ, mungkin ya. Kelly mungkin ini kali waktu SSB lebih sering, waktu di akademi mungkin lebih sering lihat bola dibanding ngelihat lawan. Oh bisa jadi, bisa jadi. Yang back heel itu kan kayak gitu tuh, dia kayak Ngelihat bola. kebingungan. Iya, ngeliatin bola, toto kaget dia. Iya. Ada lawan di situ. Nah, Iya. akhirnya telat nutup. Karena kalau orang ngelihat bola pasti akan terjebak sama gitu. Iya. Orang ada pergerakan-pergerakan lawan yang movement pindah kemana kita nggak tahu, posisinya kemana kita nggak tahu, karena fokus kita kan ngeliat bola kan. Yes. Ya yang benar kan sebenarnya berapa detik kita scan, berapa detik kita scan, Yes. berapa detik kita scan gitu kayak. Ya karena Oh, ya karena dia bukan orang Itali, Bro. Kalau orang kayak Itali jago kayak gitu tuh, berapa detik defending kita defending scan, berapa detik kita skillnya. scan, apakah dia makin menjauh apa mendekat apa segala Ya. macem. Ya, kayaknya Kelly fokusnya sama bola, ngelihatnya bola gitu. Kalau gue rating, lo ada lagi ratingnya? Siapa lagi? Ada lagi Enggak nggak? sih, udah Baik itu atau sih. buruknya? Nah. Kalau gue rating, gue melihat ada perbedaan lumayan sama Cobb Manners. Ya, Cobb Manners pertama antara dia bermain sebagai back sama pemain tengah, Ya, ya. ini sama-sama bagus gitu loh. Pertama adalah dia orang udah mau lari nih. Kalau lo cek di Footmob dia udah ada larinya, emang bener. Ada larinya. Karena permasalahan gue yang sebelumnya adalah nih Cobb Manners kayak nggak mau lari gitu. Kalau shoot sih dari tahun kemarin dia udah lebih sering, memang udah sering shoot.
Cuman yang pertama adalah dia udah sering lari, dia udah sering mau mengcover, dia udah sering mau overlap, membantu. Dia kan overlapnya pas jadi back itu udah hampir ke final third, bahkan sampai kotak penalti kan. Dukungan dia menyerang itu gila banget nih Koopmeiners. Jadi menurut gua Koopmeiners layak diapresiasi di pertandingan ini dan nilainya 8 ya. Makanya kan kalau di Footmob nilainya 8. Kalau gua melihat yang kurang ya sebenarnya David di babak pertama. David babak pertama itu pertama adalah Juve mau main crossing nih. Ya mau nyambut siapa kalau bukan Iya. striker? Karena kan striker itu kenapa harus dikasih crossing? Karena dia ada keunggulan posisi di yang paling depan. Dia harus bisa menyambut. Nah sekarang crossing-crossing Juve ya mentah aja nggak ada yang nyambut. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita main padat berarti kan harus main pemantul bola dong. Pemantul bola ya kayak Dusan, kayak Lewandowski, kayak Haaland terkadang kan sebagai pemantul bola orang-orang yang di samping lu biar bisa masuk ke area half space untuk diwantu kan gitu ya. Tapi yang ternyatanya David di babak satu tidak melakukan itu juga. Dia kayaknya emang apa udah kebingungan sama di marking banyaknya pemain Pavos gitu loh. That's why mungkin si Spalletti melihat nih nggak bisa nih anak di kerangkeng gini harus gue tambahin satu dah supaya fokus backnya Pavos tuh nggak cuma di David gitu loh. Ya 1 lawan 1 aja di marking 1 aja David udah kurang gitu, apalagi 2-1 makin kurang lagi gitu. Jadi memang ribet juga sih nggak ada Dusan kalau kita main sangat ngepres begini. Nah itu yang pertama yang kurang David. Kalau Miretti awal-awalnya karena sering kehilangan bola ya, dikit-dikit kerebut. Ribet gitu, ribet Miretti. Tapi di babak kedua udah mulai oke sih. Attempt-nya lebih banyak. Attempt-nya banyak. Miretti salah satu pemain yang sering bikin ancaman, tapi nggak susah bikin gol. Kebalikan dari Weston, jarang bikin ancaman, tapi sering bikin gol. Efektif ya. Gitu. Jadi nih anak Miretti sering nih bikin ancaman nih. Kalau lu lihat dari zaman Liga sering banget kotak penalti, ngesut kena tiang lah. Ya di blok pemain lah, sering banget bikin ancaman, tapi nggak gol-gol. Kebalikan sama Weston, jarang-jarang bikin ancaman tapi suka bikin gol. Ya, jadi satu adalah yang menekan, satu adalah hasil akhir. Gitu. Ya. Jadi kalau gue pikir ya itu aja pemain yang rating-rating yang gue tergerak untuk mengkomentarin. Kalau yang lain ya bermain seperti biasa lah, bagus. Ratingnya hijau, nggak ada masalah sih. Jadi ya pertandingan ini membuat Juventus ada di peringkat 17 dan kita punya harapan untuk playoff. Kalau untuk 8 besar kayaknya susah nggak sih? Susah sih. Tapi Agak harapan susah playoff malah sih. terbuka banget ya. Terbuka lah. 1 kemenangan lagi cukup sih. 12 poin ya. 12 poin. Iya. Ya, jadi harapannya terbuka sih. Ya, untung kita menang. Yang paling penting ada tuh komentar komentar netizen lah atau Tuttosport apa. Pokoknya dia bilang Juve nih sebenarnya nggak Juve banget nih ngalahin Pavos, tapi yang paling penting jauh lebih penting adalah kemenangan. Menangan, betul. Setuju. Mau siapapun lawannya yang penting kita menang. Iya menang dulu. Karena emang belum di levelnya Juve kan gue bilang babak 1 kayak udah bukan level Juve nih. Oke, Indra, ada lagi selain yang tadi Ya, mau disampaikan sebelum cukup. gue tutup? Oke, kalau gitu gue cukupin saja. Teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe dan join di membership kita biar bisa ngobrol sama gue dan Pondra. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Fino alla fine, Forza Juve.